子哎，那奴婢就伺候公子就寝吧。没什么，你身上还有什么？真让公子睡个好觉。好啦，谁来劈死这个妖孽啊？你自己睡吧。哼。Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Rise of the Dragon Part 8. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali Xian Yu akan coba mengambil pusaka legendaris. Qian ye，小心！不要过来！楚小子，你没事吧？ Salah satu pendekar terkejut dengan Xian Yu yang akan mendapatkan artefak suci. Chu Xian Yu mempunyai teknik guntur, dia pun akan berusaha mendapatkan pusaka dengan segala cara. Xian Yu juga bisa merasakan niat guntur yang berada di pusaka. Lalu mereka berniat untuk menemui Xian Yu pada saat Xian Yu mengalami masalah dan mereka bisa membantunya.那我们要不要出去见见他？如果他遇到麻烦，岂不是能卖他一个人情？楚小子，你真的做到了！ Dan Nona Feng pun sangat senang karena diberikan pedang guntur oleh Xian Yu. Setelah menurut Xian Yu jika 3 pusaka suci telah mengenalinya, maka dia bisa membawanya. Pada saat mereka akan pergi, mereka dihadang oleh seorang pendekar berbaju merah karena dia sangat suka dengan 2 harta yang barusan Xian Yu dapat. Dia juga bersedia menukarnya dengan cakram guntur langit. Cakram tersebut bukanlah harta biasa. Jika menolak maka Xian Yu akan menyesalinya. Akan tetapi Xian Yu menolaknya karena cakram tersebut telah rusak dan angan-angannya terlalu tinggi. Sang pendekar pun marah karena Xian Yu terus mengejeknya. Dia tidak tinggal diam, diejek oleh seorang junior. Dan ternyata cakram guntur langit memang tampak kuat. Akan tetapi memiliki retakan pada cakramnya. Maka jika digunakan 1 atau 2 kali, cakram tersebut akan hancur. Lalu Tuan Yuri pun akan berkelahi di pavilion harta guntur. Di situ Xian Yu merendahkan kekuatan Tuan Yuri yang hanya Martial Emperor. Meskipun Tuan Yuri Martial Emperor bintang 5, Xian Yu akan menghancurkannya. Dengan kekuatan dia dan juga Nona Feng, maka akan bisa mengalahkan Tuan Yuri. 这人怕是5星武皇，我们不是对手。 5星武皇又如何？我杀5星武皇。 Lanjut cerita, pemilik pavilion guntur sedang memantau. Menurut sang anak, jika dia harus menghentikannya, akan tetapi sang ayah akan membiarkan Xian Yu menghadapi Tuan Yuri karena dia ingin melihat kekuatan Xian Yu. 臭小子！ 楚
Akhirnya Tuan Yuri dikalahkan karena Xian Yu dapat memanipulasi kekuatan Guntur sesuka hatinya. Pada akhirnya Xian Yu pun menggertak Tuan Yuri dan meminta pengganti sebuah harta berharga demi hidupnya. Xian Yu juga menginginkan cincin semesta milik Yuri. 我愿意买命，和乾坤戒指给我。好，品质不错。飞舞，我们走吧。 Lalu menurut sang pemilik pavilion, jika Xian Yu tidak sesederhana yang dia bayangkan, dan jika dia muncul sekarang, maka tidak akan bisa berteman dengan Xian Yu. Akan tetapi selama mereka tidak meninggalkan pusat kota, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan niat guntur dari Xian Yu. Dan Martial Emperor Yuri adalah pelindung dari sekte Tianlong, lalu dia sekarang dikalahkan oleh Xian Yu. Yuri pasti akan menemukan cara untuk membalaskan dendamnya. Pada saat Xian Yu disudutkan oleh sekte Tianlong, mereka bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan niat guntur darinya. Lalu sang ayah menyuruh putrinya untuk berteman dengan Xian Yu. 无论如何，这雷之道义，这将是我盗宝雷阁。 Scene berpindah, Nona Feng menanyakan terkait Xian Yu yang menyembunyikan rahasianya. Lalu Xian Yu pun memiliki pepatah, saat seorang wanita ingin tahu tentang seorang pria, maka itu adalah awal dari sebuah cinta. Di situ Nona Feng mengakui jika dia mencintai Xian Yu dari dulu pada saat bertemu di dalam gua. Dan jika Xian Yu menolak, maka akan menamparnya. 我就把你咔嚓了。 Setelah itu, Xian Yu menanyakan terkait Nona Feng yang berasal dari mansion Phoenix Surgawi. Ternyata dia bukan dari sekte tersebut karena dia tidak sengaja menemukan token kuno Surgawi. Lanjut cerita, Xian Yu dan Nona Feng telah berada di arena pertandingan. Lalu mereka akan bertarung untuk menyelesaikan 40 kemenangan beruntun. Dan mereka akan bertaruh jika Nona Feng kalah, dia akan menjadi pelayannya. Sontak saja Nona Feng menolak taruhan dari Xian Yu. Pada akhirnya mereka turun ke bawah untuk menjalankan pertandingan selanjutnya. Pada akhirnya semua musuh telah dikalahkan dan mereka kembali ke penginapan. Lalu Xian Yu pun menyuruh Nona Feng mengakui kekalahannya. Lalu di situ Nona Feng berpura-pura menerima keputusan Xian Yu. Dia akan menjadi pelayan Xian Yu dan akan berganti pakaian layaknya seorang pelayan. 人家换身衣服就来伺候你。啊，公子，那奴婢就伺候公子就寝吧。 Setelah itu, sebelum bermantap-mantapan, Nona Feng mengeluarkan sebuah gunting yang ditunjukkan pada Xian Yu. Sontak saja Xian Yu pun takut kalau nanti malam burung gagaknya dipotong olehnya. 真让公子睡个好觉。 Pada akhirnya, Xian Yu ketakutan karena Nona Feng mengeluarkan peliharaannya. Dia pun membatalkan taruhan tersebut. Lalu Nona Feng menolaknya dan menyuruh Nona Feng untuk segera tidur. 好啦，夜已深了，谁来劈死这个妖孽啊？你自己睡吧。 Lanjut cerita, terlihat Nona Feng sedang berkultivasi dan dia sedang menunggu Xian Yu di dalam kamar dan akan melayaninya dengan penuh perhatian. Dan Chu Xian Yu yang masih trauma pun menyerah dan akan berbagi cincin semesta milik Yuri pada Nona Feng.
今天我定要赢你！ Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.